selaku dosen pengajar hari ini dan teman-teman saya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keperawatan bencana Disaster Management Preparedness. Kami terdiri dari Hilmi Parandila Smita, Kadek Mogi Pratama, Kadek Siska Damayanti, Dr. Sri Utami, Nyoman Tamara Desi Andani, dan Kadek Vera Elvandari. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan materinya. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Selanjutnya yaitu ada tujuan untuk mengurangi kerugian, risiko yang mungkin terjadi, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana itu terjadi. Manajemen bencana terdiri dari 2 tahap, yaitu sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. Kesiapsiagaan adalah aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana melalui teridentifikasi akan terjadi. Kegiatan yang dilakukan antara lain yang pertama yaitu pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. Yang kedua yaitu pelatihan siaga, simulasi, gladi teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu ada inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan. Yang keempat yaitu penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya atau logistik. Yang kelima yaitu penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat guna untuk mendukung tugas kebencanaan. Yang keenam yaitu penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan. Yang ketujuh yaitu penyusunan rencana kontingensi. Strategi pengurangan risiko bencana PRB adalah landasan tindakan formal untuk mengurangi risiko bencana terkait bahaya bencana alam dan menetapkan arah strategi suatu kabupaten, negara atau wilayah menjadi lebih tangguh untuk bencana. Strategi PRB menentukan tujuan di berbagai rentang waktu dan dengan target, indikator, dan kerangka waktu yang konkret. Selanjutnya yaitu ada 3 tujuan strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi yaitu lebih efektif pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Yang ke B yaitu pengembangan dan penguatan kelembagaan, mekanisme, dan kapasitas pada semua tingkat secara lebih khusus pada tingkat masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kerja sama sistematis dari pendekatan pengurangan risiko bencana dalam rencana dan pelaksanaan program tanggap darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kadek Vera Elvandari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 prioritas kegiatan menurut HFA pada periode 2005 sampai dengan 2015. Meliputi yang pertama memastikan bahwa pengurangan risiko bencana atau PRB ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya. Yang kedua, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan. Yang terakhir, mengurangi faktor-faktor risiko dasar dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Selanjutnya ada definisi EOP menurut FEMA. EOP adalah dokumen yang menugaskan tanggung jawab kepada organisasi dan individu untuk melakukan tindakan spesifik pada waktu dan tempat yang diproyeksikan dalam keadaan darurat yang melebihi kemampuan atau tanggung jawab rutin dari suatu lembaga. Selanjutnya ada Emergency Operational Plan harus mencakup 7 bidang utama yang mempersiapkan, menanggapi, dan menangani keadaan darurat. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sumber daya dan aset. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, manajemen utilitas. Yang keenam, kegiatan dukungan pasien dan klinis. Yang terakhir, pengujian dan evaluasi reguler. Defining
and rating the EOP menurut Panduan Perencanaan Komprehensif HEMA. Ada 6 langkah kunci dalam mengembangkan rencana operasional darurat. Langkah pertama, bentuk tim kolaboratif. Yang kedua, pahami situasi. Yang ketiga, tentukan tujuan dan sasaran. Yang keempat, rencanakan pengembangan. Yang kelima, persiapkan rencana, tinjauan dan persetujuan. Yang terakhir, implementasi rencana dan pemeliharaan. Di sini ada contoh kasus jurnal yang kami hubungkan dengan Perepdenes yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana di RSUD ZA Banda Aceh yang dilakukan oleh Cut Husna pada tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat pengetahuan terhadap resiko bencana yaitu 63,3%, sikap terhadap resiko bencana 83,3%, kebijakan dan panduan 73,3%, rencana untuk keadaan darurat 73,3%, sistem peringatan bencana 70%, dan mobilisasi sumber daya 86,7% dengan semua variabelnya berada pada kategori baik. Jadi dapat disimpulkan hasil penelitian yang bisa kelompok kami simpulkan berdasarkan jurnal tersebut adalah peralatan pelaksana memiliki pengetahuan terhadap resiko bencana yang baik di mana mereka mengetahui pengertian resiko bencana, mengetahui tindakan pengurangan resiko bencana. Hal ini akan semakin maksimal bila adanya pelatihan kebencanaan mengenai kesiapsiagaan bencana. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.